Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran matematika untuk bab 3, denah dan skala untuk materi kelas 5 SD pada materi inti 2. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan posisi benda pada bidang koordinat. Yang kedua, siswa dapat menentukan letak titik pada koordinat kartesius. Yang ketiga, siswa dapat menentukan titik-titik bangun datar pada koordinat kartesius. Nah, ini merupakan 3 tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai untuk hari ini. Yang pertama, bidang koordinat. Apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat merupakan letak suatu tempat atau benda dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Cara bacanya yaitu garis horizontal atau mendatar itu merupakan sumbu X ke garis vertikal atau tegak lurus yang merupakan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan contoh gambar di samping. Nah, ini merupakan contoh bidang koordinat. Nah, yang mendatar ini merupakan garis horizontal atau sumbu X. Untuk yang tegak lurus ini merupakan garis vertikal atau sumbu Y. Terus bagaimana cara membacanya, Pak? Yaitu dari sumbu X ke sumbu Y. Misalkan ini rumah Raka. Nah, rumah Raka ini terletak pada sumbu X, yaitu di 5. Berarti 5 ke sumbu Y, berarti di 3. Nah, ini merupakan bidang koordinat dari rumah Raka. Nah, kita lanjutkan. Yaitu menentukan posisi benda pada bidang koordinat. Perhatikan letak beberapa rumah berikut. Tuliskan nama rumah tersebut dan letaknya sesuai bidang koordinat di samping pada tabel berikut. Nah, di sini merupakan letak peta. Nah, ini merupakan tabel yang akan diisi nanti. Kita bahas yang pertama yaitu dari rumah Rika dulu. Nah, nama rumah Rika letaknya berada di 7,1. Kenapa 7,1, Pak? Ya, karena bacanya dari sumbu X ke sumbu Y. Ya, ingat cara bacanya itu dari sumbu X ke sumbu Y. Ini Bapak tekankan. Yang kedua yaitu dari rumah Aji. Rumah Aji letaknya itu di 1,2 ya. Kemudian rumah Raka ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Rumah Raka itu letaknya di 5,3. Kemudian rumah Lili. Nah, rumah Lili letaknya di 8,4. Kemudian rumah Ali letaknya di 3,5. Kemudian rumah Budi, nah, letaknya di 2,7. Kemudian rumah Rita itu letaknya di 6,8. Nah, sampai di sini pasti anak Bapak di rumah bisa paham. Oke, kita lanjutkan ke koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius ini? Nah, koordinat kartesius merupakan letak suatu benda atau titik yang terdapat pada bidang datar. Letak penulisannya menggunakan pasangan terurut X, Y sama dengan bidang koordinat tadi, di mana X merupakan sumbu mendatar absis dan Y merupakan sumbu tegak ordinat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Nah, ini merupakan contoh gambar koordinat kartesius, di mana anak Bapak nanti diminta untuk
mencari koordinat kartesius dari suatu titik, misalkan titik B, titik C, titik D, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini terdapat sebuah koordinat kartesius. Nah, di situ pertanyaannya adalah tuliskan letak koordinat titik-titik berikut. Nah, titik mana? Titik A dan titik B. Nah, bagaimana cara penulisannya, Pak? Bagaimana cara membacanya? Yaitu cara membacanya dari koordinat atau garis X dan garis Y. Nah, kemudian bagaimana ini, Pak? Isinya atau koordinat kartesius dari titik A. Nah, kita baca dari sumbu X. Nah, ini letak dari titik A ini adalah 7,5. Kemudian dari titik B itu letaknya di 4,3. Loh, kok bisa, Pak? Iya, cara bacanya itu dari sumbu X ke sumbu Y ya. Ingat-ingat, Bapak tekankan sekali lagi, cara bacanya adalah mulai dari sumbu X menuju ke sumbu Y, jangan kebalik ya. Oke. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai bidang koordinat dan bidang kartesius atau koordinat kartesius. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang materi yang Bapak sampaikan. Dan nantinya pada saat Bapak memberikan soal, anak Bapak bisa mengerjakan dengan baik, benar, dan tepat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.